Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita semua, nikmat kesehatan dan kekuatan, sehingga kita semua dapat berkumpul, dapat melaksanakan juga aktivitas keseharian kita. Tidak lupa salawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, atba' tabi'in, hatta kita semua sebagai umatnya, semoga mendapatkan syafaatul udma fi yaumil qiyamah. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta nasihat kepadanya. Beliau menjawab, la taghdab, janganlah kamu marah. Orang itu mengulangi permintaannya berulang-ulang, namun Nabi tetap bersabda, janganlah kamu marah. Hadis riwayat Bukhari. Saudara-saudara, setiap orang, setiap manusia pasti pernah marah. Sifat marah merupakan tabiat yang tidak mungkin luput dari diri manusia, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, innama ana basyarun arda kama yardal bashar wa aghdabu kama yaghdabul bashar. Aku ini hanya manusia biasa, aku bisa senang sebagaimana manusia senang, dan aku bisa marah sebagaimana manusia marah. Hadis riwayat Muslim. Sebagai manusia biasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah marah. Namun beliau tidak marah karena urusan pribadinya atau karena hal-hal duniawi. Beliau marah saat kesucian dan kehormatan Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Dalam riwayat Bukhari disebutkan,
Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah marah terhadap sesuatu. Namun jika larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dilanggar, tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi rasa marahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Beliau pernah marah yang bercampur dengan rasa duka yang mendalam. Saat itu beliau mendengar kabar terbunuhnya 70 orang sahabatnya. 70 sahabat ini bukanlah sahabat beliau yang biasa. Mereka adalah para hafidh, mereka adalah para ulama yang telah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bina bertahun-tahun. Belum pernah beliau merasakan kecewa sedalam itu sebelumnya, sehingga beliau melaknat dan mendoakan keburukan secara massal kepada suatu kaum. Saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Larangan marah dalam hadis tersebut bukan merupakan larangan secara mutlak. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bar menjelaskan larangan tersebut maknanya adalah jauhilah sebab-sebab marah dan jangan terjerumus ke dalam apa saja yang dihasilkan oleh amarah itu. Marah itu sendiri tidak mungkin dilarang, sebab marah adalah bagian dari tabiat, merupakan sesuatu yang bersifat jibiliyah yang tidak mungkin bisa dihindari secara mutlak. Makna larangan diantaranya juga diungkapkan oleh Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Akhwadhi, yaitu larangan dari banyak marah. Artinya jangan banyak marah dan jangan mudah marah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, larangan ataupun marah adalah penyakit jiwa yang bisa mengakibatkan keburukan yang disesali. Itulah marah. Jika seseorang marah dan tidak berusaha mengendalikannya, ia akan berbicara atau berbuat di luar kesadaran. Betapa banyak kalimat tolak diucapkan oleh suami karena marah, dan setelah kemarahannya mereda, ia sangat menyesal. Ada juga orang tua yang sangat marah kepada anaknya sehingga memukul dan menganiayanya. Akibatnya anaknya menjadi cacat. Betapa banyak kemarahan menyebabkan hubungan persaudaraan menjadi putus, harta benda dirusak dan dihancurkan. Semua itu menunjukkan bahwa kemarahan yang tidak dikendalikan akan menyebabkan berbagai keburukan. Tidak berlebihan bila Ja'far bin Muhammad berkata, melampiaskan kemarahan adalah kunci segala keburukan. Saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memuji kaum mukminin yang bertakwa dengan sifat-sifat mulia. Allah juga membukakan pintu ampunan bagi mereka.
Di antara sifat tersebut adalah mampu menahan amarah, gemar memaafkan orang yang salah, dan membalas keburukan orang dengan kebaikan. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Al-Quran surat Al-Imran ayat 134. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keutamaan orang yang dapat menahan amarahnya. Man qadama ghaidhan wa huwa qadirun ala ayyunfidhahu da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamati hatta yukhayyirahu Allahu minal huril 'ain ma syaa. Barang siapa yang menahan amarah padahal ia mampu untuk melampiaskannya, Allah akan panggil ia di hadapan para makhluk pada hari kiamat hingga Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari terbaik yang ia inginkan. Hadis riwayat Abu Dawud. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di saat seseorang mampu melampiaskan kemarahannya padahal ada kesempatan dan tidak ada yang menghalanginya, namun ia memilih untuk menahan amarahnya karena Allah, maka ia layak mendapatkan ganjaran terbaik, memilih bidadari yang ia sukai. Sahabat Nabi Ibnu Umar berkata, tidak ada luapan yang lebih besar pahalanya di sisi Allah selain daripada luapan kemarahan yang ditahan oleh seorang hamba demi menggapai wajah Allah. Hadis riwayat Bukhari. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, semoga kita bisa mengendalikan diri saat kemarahan datang, karena cepat marah merupakan tanda lemahnya seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bisur'ati, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Orang kuat bukanlah yang ahli dalam bergulat, akan tetapi orang yang kuat itu adalah yang mampu menahan dirinya saat marah. Muttafaqun alaih. Saudara-saudara, mudah-mudahan kita semuanya selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kekuatan iman dan Islam, terutama kita diberi kekuatan untuk bisa dan mampu mengendalikan emosi dan rasa marah kita. Semoga Allah selalu memaafkan kita dan langkah kita mendapatkan ridhonya, sehingga jannah menjadi bagian dari kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal 'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.